Eskalasi konflik Rusia-Ukraina masih berlangsung. Perundingan yang diharapkan dapat menghentikan perang gagal mendapatkan kesepakatan. Lalu bagaimana politik luar negeri bebas aktif Indonesia diimplementasikan dalam konflik Rusia-Ukraina? Benarkah Indonesia bisa menjadi mediator antar kedua negara untuk meredakan konflik? Nah, untuk membahasnya kita telah terhubung dengan peneliti hubungan internasional CSIS, Gilang Kembara, melalui sambungan Zoom. Halo, selamat siang Mas Gilang. Selamat siang Mas Taufik. Ya, sebelum kita membahas terkait bagaimana posisi Indonesia dalam konflik Rusia-Ukraina ini, ada yang menarik sebenarnya dalam beberapa dialog juga di media sosial, banyak pengamat yang salut dan takjub dengan Ukraina yang sampai saat ini bisa bertahan. Karena konon katanya jika Rusia sudah menyerang, itu dalam 1 hari juga bisa selesai pertempuran itu. Bagaimana pandangan Anda mengenai hal itu? Ya, memang betul banyak pengamatan yang mengatakan bahwa saat tank dan pasukan Rusia masuk ke Ukraina ya, apabila saat perang terjadi, pasukan Ukraina akan tunduk dan akan menyerah dalam 1-2 hari saja. Dan pemikiran ini berdasarkan dari revolusi Maidan 2014 saat terjadi gonjang-ganjing instabilitas politik ya di Ukraina, dan kita lihat memang ada beberapa pasukan yang menyerupai pasukan Rusia yang mengambil Crimea dan juga membantu separatis di wilayah Donbas, itu tidak diterima dengan perlawanan yang sengit dari pasukan Ukraina. Sehingga pemikiran tersebut lalu masih terus menempel di beberapa pengamat dan juga bagi pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan di Rusia bahwa tentara Ukraina tidak memiliki gigi sama sekali. Sehingga memang kalau kita lihat sekarang banyak yang sangat kagum bagaimana mereka sangat gigih dan sangat kuat untuk bisa melawan serangan dari pasukan Rusia selama berhari-hari, bahkan hampir sudah 2 minggu berjalan. Ya, nah, kalau berbicara dengan konflik yang terjadi saat ini, Indonesia memang tidak memiliki hubungan formal dengan Rusia dan juga Ukraina sebelum Uni Soviet pecah ya pada 1991. Hubungan Indonesia dan Rusia itu boleh dibilang lebih berlandaskan aspek-aspek nostalgia pada saat kepemimpinan Presiden Soekarno. Sebenarnya untuk saat ini, di mana posisi Indonesia dalam konflik Rusia-Ukraina? Kalau bisa dibilang, memang kita tidak memiliki posisi yang sangat formal terhadap konflik ini. Kita tidak mengerti, kita tidak pernah mencoba dari awal mengertikan apa pada dasarnya yang membawahi atau mendasari konflik ini. Sehingga memang dari awal kita memang memasang kurang lebih posisi yang kurang lebih acuh ya. Kita tidak terlalu memperhatikan dan kita juga tidak mempercayai fakta bahwa akan terjadinya suatu peperangan. Dan bukan saja kita, tapi juga beberapa negara di Asia Tenggara pun juga memiliki posisi yang acuh, yang tidak mempercayai intelijen dari pihak Barat ya bahwa akan terjadi peperangan. Tapi kita semua sudah kita taken by surprise, sangat kaget bahwa Putin memang berniat dan memang sudah merencanakan invasi ini cukup lama, dan yang dilakukan pada tanggal 24 Februari kita lihat perang akhirnya pecah antara Rusia dan Ukraina. Nah, kalau kita mengacu pada politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif, saya akan bacakan sedikit menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999, politik luar negeri bebas aktif artinya Indonesia bebas menentukan sikap tanpa terikat pada salah satu poros politik dunia serta aktif dalam penyelesaian konflik global. Nah, menurut Anda apakah Indonesia sudah cukup aktif saat ini untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di Rusia dan Ukraina? Saya rasa saat ini Indonesia seperti orang yang linglung, bingung dengan mana kita harus beranjak, kemana kita harus berjalan, dan pada posisi apa kita harus memilih. Karena sampai saat ini kita masih belum menentukan atau kita belum memberikan kondemnasi yang paling keras terhadap Rusia atas invasi mereka Ukraina. Ini sangat berbeda dengan saat Amerika Serikat menyerang Irak pada tahun 2003 atau Afghanistan, di mana kita secara langsung tidak menunggu seminggu atau beberapa hari, tapi secara langsung kita mengkondem, kita mengutuk dengan keras serangan tersebut. Tetapi dengan Rusia ini kita sepertinya tidak punya pihak Kementerian Luar Negeri, terlepas dari Pak Teguh Faizasyah pada saat itu, kita tidak pernah mengeluarkan statement yang secara resmi menjelaskan bahwa kita mengutuk Rusia dengan keras-keras. Tidak. Presiden Jokowi juga tidak mengutuk negara manapun, dia hanya menyatakan bahwa Indonesia tidak mendukung terjadinya konflik dan segala macam. Jadi sampai saat ini kita hanya pada posisi yang kita bilang seperti kita bilang sesuatu tapi nggak ada yang mau dengerin juga gitu. Karena kita memang nggak pernah kita sepertinya kita kehilangan arah mana sebenarnya kita mau pergi. Ya, padahal dalam banyak kasus konflik regional maupun global, pemerintah Indonesia selalu aktif berupaya untuk mendamaikan antara pihak yang berkonflik ya, seperti beberapa kasus. Kemudian sejumlah pengamat bahkan menilai Indonesia bisa menjadi mediator untuk meredakan konflik ini. Apakah Anda juga melihat hal yang sama, bahwa Indonesia bisa menjadi juru damai dalam tanda petik?
Tidak, saya tidak bisa melihat Indonesia menjadi juru damai. Indonesia tidak pernah tidak mengerti terhadap poros permasalahan perang antara Rusia dan Ukraina. Kalau memang kita pada dasarnya kita mengerti dan kita mencoba untuk memberikan empati terhadap warga Ukraina, atau kita mengerti terhadap duduk perkara permasalahan perang ini, saya rasa kita bisa menjadi penengah, mediator untuk menjalin perdamaian di peperangan ini. Tapi bagi saya saat ini kita tidak cocok. Kita seharusnya mencari dengan jelas apa yang harus kita lakukan, yaitu kita segera harus mengutuk penyerang atau Rusia terhadap perang ini. Dan pasti banyak negara lain yang bagi saya lebih cocok untuk menjadi mediator pada konflik ini. Tetapi saya rasa Indonesia bukan salah satu negara. Nah, tadi yang menarik yang Anda sebutkan bahwa Indonesia saat ini seperti linglung menghadapi konflik Rusia Ukraina ini. Padahal kalau kita lihat negara tetangga kita Singapura itu sudah memberikan sanksi ekonomi berupa kontrol ekspor, kemudian larangan transaksi dengan lembaga keuangan Rusia, larangan penggalangan dana yang ditujukan bagi Rusia, serta larangan layanan pembayaran digital. Apakah sebenarnya menurut Anda Indonesia juga perlu memberikan sanksi-sanksi tersebut? Saya rasa itu mungkin adalah step-step berikutnya ya, yang mungkin kita bisa pertimbangkan lebih dahulu. Kita lihat juga seberapa besar dampak yang bisa dilakukan hal tersebut, karena memang kalau setahu saya, jumlah atau persentase atau nilai dagang kita dengan Rusia itu sebenarnya jauh lebih kecil dari negara-negara tetangga kita manapun. Ya. Rusia itu tidak masuk ke dalam top 10 ataupun top 20 dari mitra dagang kita. Jadi memang sebenarnya kita bisa lihat, memang apakah kita bisa menimbulkan suatu efek deteren atau efek yang besar, atau mungkin justru karena kita nggak mempunyai nilai yang besar tersebut, karena memang jumlah perdagangan kita sebenarnya tidak seberapa, ya sebenarnya nggak ada masalah juga kita untuk melakukan sanksi-sanksi tersebut. Tapi memang kita harus banyak menilai apa sanksi tersebut, apa dampak sanksi tersebut, dan juga kita tentu mungkin memperhitungkan saat ini kita menjabat sebagai presidensi G20 ya, apa hasil hal-hal tersebut yang akan berdampak terhadap. Nah itu yang bisa kita lihat, apakah nanti ada kemungkinan bahwa Indonesia akan mengedepankan isu ini dalam presidensi G20? Itu yang saya maksud juga, karena kalau misalnya memang kita mencoba untuk katakan gini, apakah kita akan tetap menetapkan Rusia sebagai anggota G20, karena memang sudah ada beberapa pembicaraan yang mendorong agar Rusia dikeluarkan dari G20 sehingga menjadi G19. Tapi juga kita tidak bisa melakukan gitu saja, kita juga perlu mempertimbangkan apakah ada sisi positifnya. Kita tetap mempertahankan Rusia di G20 sebagai jalur diplomatis, sebagai jalur negosiasi, atau juga sebagai jalur kita dapat berbicara dengan pemerintah Rusia, walaupun memang G20 bukan sebuah platform multilateral untuk mengengage atau berbicara terhadap isu-isu geopolitis. Tetapi memang di sini kita memang harus segera menentukan arah kita. Gitu. Itu maksud saya, kita sepertinya sangat terbuai dengan urusan G20 atau urusan kita yang lain, sehingga kita melupakan atau tidak memiliki arah yang pas terhadap bagaimana kita bisa memainkan peran dalam konflik antara Rusia dan Ukraina. Apakah menurut Anda Indonesia masih belum bergerak aktif untuk mendamai atau ikut berperan aktif untuk mendamaikan Rusia dan Ukraina ini karena belum ada dampak ekonomi atau dampak yang signifikan terhadap Indonesia? Saya rasa itu mungkin menjadi faktor, tapi kalau memang itu menjadi faktor, saya sangat-sangat khawatir ya. Apakah kita harus menunggu sampai ada dampak langsung terhadap masyarakat kita sendiri? Yang padahal kalau saya lihat sebenarnya ada juga, kalau kita lihat banyak sanksi-sanksi ekonomi yang telah dilayangkan kepada Rusia dan masyarakatnya, kita sudah melihat ya ada dampak langsung kepada masyarakat asing, terutama masyarakat Rusia yang berada di Indonesia, yang saat ini juga mengalami kesulitan untuk menjalani kehidupan dia hari demi hari karena ada masalah ini. Tetapi itu sepertinya apakah itu tidak menjadi faktor yang kita perhitungkan juga, itu saya juga tidak tahu gitu. Jadi memang menurut saya sangat tidak disarankan untuk kita menunggu sampai ada dampak terhadap diri kita sendiri, karena kalau terjadi sudah telat nanti rasanya. Ya, baik, terima kasih Mas Gilang atas dialog kita pada siang hari ini. Kita berharap menunggu pemerintah Indonesia untuk segera bersikap dan tentunya untuk bersiap-siap dengan dampak yang akan terjadi jika konflik Rusia-Ukraina ini terus berkepanjangan. Terima kasih Mas Gilang atas waktunya dan salam sehat selalu. Terima kasih, salam sehat.